Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itu menyertai saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Resort Surabaya. Hari ini Kamis 16 Mei 2024. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita tertulis dari Matius pasal 8 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai hudok matuhamu torop do narosogot sian purba doho sian pastima gabe dongan sapanganan ni si Abraham doho si Ishak doho si Jakob di harajaon banua gijangi. Demikian firman Tuhan. Perjumpaan dengan seorang perwira dalam kisah ini membawa pengajaran yang luar biasa oleh Yesus. Biasanya seorang datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan bagi dirinya sendiri atau bagi keluarganya, bagi anaknya misalnya. Namun perjumpaan dengan perwira ini membawa perspektif baru dalam beriman. Dari kisah perwira ini kita dapat melihat bagaimana sikap iman orang yang mempunyai posisi dan jabatan itu. Pertama, ia sebagai yang terpandang dan mempunyai kuasa mau datang menemui Yesus. Padahal ia bisa menyuruh bawahannya untuk datang dan menemui Yesus. Tapi itu dia tidak lakukan. Justru dia sendiri, perwira itu sendiri datang kepada Yesus dan berhadapan muka dengan Yesus. Kedua, ia memohon kesembuhan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Orang lain itu adalah bawahannya, dan bawahannya itu adalah hambanya sendiri. Bisa sedikit kita bayangkan bagaimana seorang perwira memberi perhatian kepada hambanya yang sakit. Ketiga, ia hanya meminta restu dari Yesus supaya hambanya sembuh. Ia menolak Yesus datang ke rumahnya karena merasa tidak pantas. Imannya mengatakan bahwa perkataan Yesus sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan hambanya. Seorang perwira yang mampu dan mempunyai iman yang mendalam. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, pada umumnya seorang perwira tidak mempunyai kewajiban untuk memberi perhatian sedemikian besar kepada hambanya, apalagi dalam masyarakat Yahudi waktu itu. Seorang perwira yang mau turun tangan atas hambanya merupakan sikap yang langka terjadi. Maka bisa dimengerti bagaimana Yesus memuji sikap perwira itu. Pada umumnya yang terjadi adalah seorang perwira bisa bertindak sewenang-wenang terhadap hambanya. Meski mempunyai jabatan yang tinggi, perwira itu sadar bahwa ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menyembuhkan dari penyakit hambanya. Ia percaya hanya Yesus yang mampu memberikan kesembuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bercermin pada dirinya sendiri, perwira itu hanya meminta perintah dari Yesus supaya hambanya sembuh. Ia yakin dan percaya bahwa perintah Yesus itu efektif dan memberi daya kesembuhan. Dan demikianlah yang terjadi atas hambanya. Di hadapan Yesus, perwira itu mampu menjadi perwira atas orang lain dan atas dirinya sendiri. Hal ini jarang kita jumpai dalam kehidupan ini.
Yang sering adalah jabatan menjadi senjata bagi kita untuk memerintah dan menguasai. Seringkali kedudukan tinggi membuat kita lupa akan keadaan orang-orang yang membantu kita menjadi kita memiliki kedudukan itu. Kisah perwira ini membuat kita terinspirasi bahwa di hadapan Tuhan jabatan dan kedudukan sudah semestinya menjadi medan bagi kita untuk melayani orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Bapak Ibu sekalian, perhatikanlah. Kita harus menghargai orang dengan melihat apa yang sedang dikerjakan Allah pada orang itu. Bahkan kepada mereka yang dari penampilan luarnya tampak lebih rendah daripada kita, perwira itu datang kepada Kristus dengan suatu permohonan. Dan karena itu ia berbicara dengan begitu rendah hati. Semoga kita mampu menjadi seperti perwira itu, mempunyai jabatan yang tinggi dan sekaligus mempunyai iman yang mendalam. Lebih dari itu, semoga kita mampu hidup dari firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sembuhkanlah kami dari berbagai penyakit dosa yang melumpuhkan hidup kami. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan mampu kami renungkan dan menjadi kekuatan hidup kami. Ajarlah kami untuk mempunyai sikap seperti perwira itu, berani berjuang untuk sesama kami yang menderita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian